juga 2 meeting besar terkait dengan G20 mengenai Environment Deputy Meeting dan Climate Sustainable Working Group Meeting. Dan itu meetingnya ada tiga tahapan, nanti mungkin di Jogja, di Labuan Bajo, dan di Bali, dan kemudian baru masuk ke high level meeting. Tapi kali ini saya akan sampaikan terkait dengan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah. Judulnya saya berikan adalah skenario pengendalian emisi gas rumah kaca dari sektor sampah dan dalam konteks nilai ekonomi karbon. Seperti kita ketahui juga sebelum ke Glasgow juga Presiden itu sudah mengeluarkan Perpres 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon. Sehingga memang ini dimungkinkan nanti akan terjadi persoalan-persoalan baik itu perdagangan karbon, offset karbon, kemudian juga pembayaran terhadap karbon yang diturunkan begitu ya. Jadi ini akan berkembang ke depan. Termasuk juga kita punya undang-undang baru nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, dan di dalamnya juga ada konteks pajak karbon. Baik, di sini seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi, bahwa Paris Agreement tahun 2015 itu mewajibkan semua negara itu punya tanggung jawab untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya, supaya kenaikan suhu bumi ini tidak melebihi 2 derajat atau kalau bisa 1,5 derajat. Seperti kita ketahui, begitu banyak kondisi-kondisi horor yang disampaikan kalau suhu rata-rata bumi ini naik lebih dari 2 derajat. Mungkin kalau Bapak dan teman-teman mau lihat, ada buku yang ditulis oleh David Wallace, judulnya adalah The Uninhabitable Earth. Jadi bisa dibayangkan banyak sekali peristiwa-peristiwa horor yang akan terjadi bumi lebih dari 2 derajat. Bahkan disampaikan tahun 2050 dia perkirakan manusia ini di dunia, bahkan kita yang bukan di daerah daerah Middle East ya, itu kemungkinan bisa tidur itu jam 4 sampai jam 6 pagi, karena pada saat itulah suhunya dingin. Sisanya nggak bisa tidur, keringat berkeluar terus. Jadi bisa dibayangkan begitu horornya kejadian ke depan. Jadi isu climate change ini sudah kita yakini dan juga menjadi keniscayaan ini semua negara di dunia, ini adalah menjadi faktor pengubah kehidupan dunia. Jadi dalam konteks itu, dalam Paris Agreement diberikan semua negara itu punya tanggung jawab untuk menurunkan emisinya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi, Indonesia diberikan tanggung jawab untuk menurunkan emisinya tahun 2030 itu adalah 29% atau 41% kalau ada dukungan dari pihak-pihak lain atau negara lain. Dari tanggung jawab untuk menurunkan 29% atau 41% itu ada 5 sektor yang diberikan tanggung jawab. Pertama adalah energi, tadi Pak Wawan sudah sampaikan. Kemudian adalah dari sektor limbah yang di dalamnya terkait dengan sampah, kemudian berkaitan dengan industri, kemudian pertanian, dan terakhir adalah terkait dengan hutan dan tata guna lahan. Kali ini saya ingin cerita tentang bagaimana skenario kita untuk menurunkan emisi dari sektor limbah, dalam hal ini khusus nanti subsektor sampah. Seperti kita ketahui, diperkirakan tahun 2030 itu kalau dalam kondisi business as usual, itu emisi gas rumah kaca dari sektor limbah ini akan mengemisikan 296 juta ton CO2 ekuivalen tahun 2030. Kalau kondisinya business as usual.
Kenapa dari sektor limbah ini menjadi cukup serius? Karena dari sampah ini yang diemisikan itu adalah gas metan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nurul Ikhwan tadi, gas metan ini faktor emisi gas rumah kacanya bisa 26 kali lipat dari CO2. Nah, seperti kita ketahui bahwa sistem pengelolaan sampah kita hampir 514 kabupaten dia pasti akan menggunakan landfill atau bahasa mudahnya TPA, tempat pemrosesan akhir. Itu akan mendegradasi sampah, kemudian akan mengemisikan gas metan tersebut. Jadi kalau PLTU mungkin jumlahnya 80, mungkin kalau ini kita punya mungkin hampir 500 site yang mengemisikan gas metan gitu ya. Jadi ini luar biasa, apalagi kalau landfill-nya, TPA-nya dioperasikan secara open dumping. Rilisnya sangat besar tentunya, gas metannya. Jadi dalam tanggung jawab nasional itu, atau kita sebut dengan NDC, sektor limbah ini ditargetkan tahun 2030 itu harus menurunkan emisinya itu 11 juta ton, atau 26 juta ton kalau ada dukungan pihak lain. Inilah yang harus kita lakukan sampai tahun 2030 dari sektor limbah atau pengolahan sampah. Sekarang kita lihat data tahun 2020 yang sudah dilaporkan, disubmit dalam bentuk NDC. Jadi dari sektor limbah kita baru menurunkan sekitar 1,2 juta. Jadi kalau untuk mencapai angka tahun 2030 tadi 11 juta atau 26 juta ton itu, kita harus melipat gandakan penurunan emisi kita dari sektor limbah ataupun subsektor sampah ini sampai 100 kali lipat dalam kondisi dibandingkan dengan kondisi capaian kita tahun 2020 kemarin. Jadi memang ini nggak mudah ya. Kenapa? Karena terutama persoalan sampah, kewenangannya ada di pemerintah daerah. Jadi frontlinernya itu adalah pemerintah daerah. Alih-alih kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, bahkan mungkin bisa menambah dari business as usual. Kalau pengolahan sampahnya tidak baik dan benar, open dumpingnya makin banyak, illegal dumpingnya makin banyak, dengan sendirinya mungkin akan menambah emisinya, bukan menurunkan emisi malah kita. Jadi ini persoalan serius yang juga perlu kita benahi bersama. Saya tunjukkan dari khusus sektor sampah sendiri, kalau limbah tadi ada 11 juta, dari sampah itu sendiri ada 8,1 juta yang harus diberikan target untuk menurunkan. Dari mana saja kita bisa menurunkannya? Pertama adalah emisi gas rumah kaca yang ada dari landfill. Jadi kalau saya sampaikan tadi ada 500 landfill TPA di Indonesia, itu harus kita tangkap emisi metannya itu. Mau kita bisa on grid ke PLN seperti di Surabaya misalnya, atau mungkin bisa dipakai untuk memasak dan sebagainya. Jadi sementara ini kita masih jauh dari situ. Banyakan TPA kita masih open dumping. Kemudian bagaimana yang berikutnya harus kita lakukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca? Tentu adalah TPA-nya tidak boleh open dumping lagi. Atau kalau bisa ya harus sanitary landfill dengan penangkap gas metan. Bisa kita lihat misalnya dengan kondisi yang 40% TPA-nya open dumping saat ini, itu emisi gas rumah kacanya 137 juta ton CO2 per tahun. Jadi cukup besar ya. Jadi memang kita punya skenario sampai tahun 2030, kalau bisa sampai tahun 2025, nggak ada lagi TPA di Indonesia yang dioperasikan open dumping. Minimal kontrol landfill. Ini memang satu pekerjaan yang berat buat kita, karena ini menyangkut anggaran dari daerah. Komitmen kepala daerah. Kita punya 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang memang punya kewenangan untuk ini. Yang berikutnya, dari mana kita menurunkannya adalah dari waste to electricity. Presiden sudah menetapkan Perpres 35 tahun 2020
18. Sudah ditetapkan 12 kota untuk menjadikan sampahnya diolah kemudian menjadi energi listrik. Kalau semua itu bisa dimaksimalkan, mungkin akan ada 18.000 ton per hari, itu bisa menurunkan emisi gas rumah kaca 4,24 juta ton per tahun. Itu bisa terjadi dari penghindaran emisi metan yang terbentuk karena tidak dibuang lagi ke landfill. Yang kedua adalah dari konversi energi, karena dari energi fosil menjadi energi biomas. Yang berikutnya, dari mana kita juga membuat skenario untuk menurunkan sampai 2030 itu adalah dari RDF. Jadi sampahnya diubah menjadi biomas, kemudian menjadi co-firing, bisa di PLTU batubara atau juga di kilen semen. Kalau semua ini bisa kita maksimalkan dengan 52 PLTU sebagai off-taker dan 34 industri semen yang ada, ini potensinya cukup besar kita bisa turunkan dari teknologi RDF ini. Mungkin bisa mencapai potensi 4,67 juta ton CO2 per tahun. Yaitu kurang lebih mungkin bisa mengolah 26,4 ribu ton sampah per hari. Ya. Kemudian dari mana lagi kita skenarionya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut? Yang berikutnya adalah dari 3R atau dari recycling. Recycling salah satunya adalah recycling sampah kertas, itu memberikan potensi untuk penurunan emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi. Nah, seperti kita ketahui, saat ini juga industri kertas kita juga masih membutuhkan sampah kertas sebagai bahan baku. Bahkan dari dalam negeri belum bisa kita penuhi. Mungkin baru 40% dari dalam negeri. Sisanya kita impor scrap kertas dalam bentuk scrap kertas sebagai bahan baku. Jadi ini juga kita harus dorong supaya semua bahan baku tahun 2030 industri kertas kita itu kurang lebih 12,65 juta ton dalam bentuk sampah kertas terpilah, itu harus kita penuhi dari dalam negeri. Ini yang roadmap yang kita buat. Kalau ini kita bisa penuhi, ini menurunkan emisi gas rumah kacanya juga sangat tinggi. Caranya gimana? Ya memang harus memilah sampah sejak dari rumah, sejak dari sumber. Jadi packaging misalnya pastagi itu yang memang harus kita kumpulkan menjadi bahan baku industri daur ulang kertas kita. Kemudian dari mana lagi kita menurunkan emisi gas rumah kaca? Ini potensi yang sangat besar. Dari pengolahan sampah organik bisa dengan teknologi pengomposan atau dengan teknologi biokonversi black soldier fly, maggot yang mungkin sekarang mulai populer ya. Ini potensinya kurang lebih sehari itu sampah di Indonesia itu kurang lebih 200.000 ton per hari. 50%-nya adalah sampah organik. Kalau semua sampah organik diolah dengan teknologi biokonversi ini, ada potensi menurunkan emisi gas rumah kaca setahun 40 juta ton CO2. Ini juga potensi besar untuk menurunkan. Belum nanti mendapatkan hasil dari maggotnya yang bisa sebagai pengganti protein, kemudian kasgotnya sebagai pupuk organik. Jadi ini harus kita bangun, memang membangun industri maggot ini sesuatu yang penting kita bangun di Indonesia. Sehingga pakan-pakan kita misalnya untuk pakan ternak, pakan ikan, itu nggak perlu lagi impor proteinnya dari luar negeri dalam bentuk bungkil sawit atau tepung ikan, tapi dari tepung maggot yang berasal dari ngolah sampah ini. Ini yang menurut saya juga penting mungkin diketahui oleh teman-teman KAHMI, sehingga kita perlu membangun industrinya, sehingga ada kualitas, ada kapasitas di situ, sehingga ini memang sebagai 2003 kita juga menskenariokan dari sektor limbah, ini khususnya sampah, juga skenarionya adalah net zero emission, seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Nah, bagaimana kita mendesain supaya dari sampah ini tidak bisa skenarionya net zero? Pertama adalah akan dilakukan tentunya adalah kebijakan less landfill policy. Ke depan kita nggak akan mendorong
kebijakan kita dalam mengolah sampah itu dengan landfill. Kita harus less landfill ini. Negara-negara maju itu mungkin tinggal 5%, tinggal 2% yang menggunakan landfill. Karena landfill ini berpotensi besar untuk mengemisikan gas rumah kaca dalam bentuk gas metan tadi yang saya sampaikan. Nah, mungkin ini juga bisa nanti setelah pasca 2030 kita terapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu pajak karbon. Kalau TPA-TPA-nya, landfill-landfill-nya dioperasikan secara open dumping yang merilis gas metan, itu diberikan saja pajak karbon sehingga less landfill policy itu bisa kita lakukan ke depan. Kemudian juga ada konteks pembatasan single use plastik, kemudian juga membangun gaya hidup minim sampah, ini juga penting. Kemudian recycling rate, kita harapkan kalau bisa 100%. Jadi semua sampah kertas, baik itu packaging, kalau kita beli pasta gigi, itu 100% kita recycle. Kita pilah dan itu masuk ke dalam recycle. Kemudian juga RDF teknologi dan waste to electricity tadi, kemudian composting, dan juga teknologi black soldier fly tadi. Saya pikir mungkin ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa dari sektor limbah khususnya sampah ini jangan dianggap remeh, karena emisinya bukan dalam bentuk CO2, tapi emisinya dalam bentuk gas metan, yang faktor emisinya tuh 26 kali lipat daripada CO2 biasa. Jadi mari kita juga bangun skenario ini, mari kita dukung semua, sehingga kita juga bisa mewujudkan skenario net zero emission dari sektor ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya sekaligus kita cuma presentasi Bapak. Ternyata garda terdepan untuk pengelolaan sampah ini adalah kabupaten kota. Dan pengalaman saya di Bogor, Pak, di perumahan Bukit Cimanggu City, kami masih berkejar-kejaran developer karena masih menggunakan sistem open dumping tadi itu TPA. Jadi berkejar-kejaran karena sudah mulai lahan-lahan itu apa kalau di kota lain cukup signifikan kabupaten kota di Indonesia, Pak. Nah, mudah-mudahan lagi Pak Nofrizal untuk kepada Bapak Bupati, Wali Kota, Gubernur kita agar meninggalkan cara-cara lama dalam pengelolaan sampah ini, karena justru 26 kali lipat. Kita lanjut dari sahabat saya di Surabaya, Mas Ana Lutfi. Assalamualaikum, Mas Lutfi. Mas Dr. Lukman. Alhamdulillah, masih hari ini tetap semangat ini kayaknya, karena di sebelah kanan kirinya penduduk. Mas Ana Lutfi menyampaikan pemaparannya sekaligus